Alhamdulillahilladzi anzal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-mab'usi bil hilmi war rahmah al-wasi'ah al-qail fi ba'di akhadithihi mahma utitum min kitabillah wal amal bihi wajibun la udhra li ahadin fi tarkihi fa illam yakun fi kitabillahi sunnatun li madiyah fa illam yakun fi sunnatil li fama qala ashabi li anna ashabi kan nujum fis sama fa ayyuma akhadtum bihi faqad ihtadaitum wa ikhtilafu ashabi lakum rahmah wa ala alihi wa ashabi sabirin as-sadiqin al-qanitin al-munfiqin al-mustaghfirin bil ashar alladhina hum amanatu hadhil ummah al-ma'sumah min al-istima' ala al-khata' wal ghawayah wa ala alladhina tabauhum bi ihsan wa la yattabi'una khutuwati syaitan. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan selesaikan satu masalah yang selalu diperselisihkan, karena ini termasuk tradisi yang berkembang di kalangan Muslim Nusantara, dan seperti yang berkali-kali kita sampaikan bahwa tidak ada tradisi yang sekarang ini kita lihat kecuali itu telah ditradisikan oleh para penganjur Islam, para pembawa Islam di Nusantara. Mereka tentu tidak akan pernah menginisiasi tradisi itu kecuali mereka saksikan, mereka dengar, mereka telah terima dari para gurunya sampai ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya kalau kita menganalogkan apa yang dilakukan oleh Imam Malik. Imam Malik itu salah satu dari imam 4 yang menjadikan akmal ahlul Madinah. Semua yang dilakukan oleh orang-orang ahlul Madinah itu bisa dijadikan referensi dan sumber hukum. Karena logikanya Imam Malik adalah seorang tabi'in. Artinya orang yang kebetulan melihat langsung bagaimana Nabi. Orang yang melihat langsung bagaimana para sahabat Nabi itu melaksanakan hidup dan kehidupan. Dalam keyakinannya Imam Malik, maka siapapun orang yang dilihatnya pada masa itu, apa saja terkait dengan cara mengimplementasikan keberagamaan, dipastikan bahwa itu bukan sesuatu yang baru. Paham maksudnya itu? Layaknya tradisi yang ada dalam satu pesantren. Ketika ada santri baru, kemudian orang-orang yang ada di sekelilingnya, santri-santri senior, itu melaksanakan tradisi-tradisi, kemudian dia pastikan tradisi ini tentu sebelum mbak-mbak yang mereka lihat atau mas-mas yang mereka melihat itu sudah ada. Paham ya? Nah, jadi Imam Malik itu meyakini tidak ada satupun tradisi keagamaan yang dilakukan oleh para sahabat yang beliau lihat
kecuali tradisi itu sempat dipirsani, sempat dilihat, ya, sempat dilakukan, sempat ditetapkan, sempat dinyatakan sebagai sebuah yang benar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Artinya karena masa waktu, ya, tinggal antara Nabi dengan Imam Malik itu tidak terpaut lama, maka, ya, dipastikan tidak ada yang baru. Apa yang dilakukan oleh sahabat itu adalah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya sebelumnya. Karena itu beliau menjadikan amal Ahlul Madinah sebagai sumber hukum, bisa dijadikan referensi. Layaknya seperti itu. Jadi, apa yang dilakukan oleh duat Islam, para penganjur Islam di Nusantara, itu bukan hal yang baru. Ada tradisi yang dikembangkan, tapi secara substansi itu sama dengan apa yang beliau lihat sebelumnya dari para gurunya. Kalau kemudian ada modifikasi, ya, beberapa tradisi, itu karena beliau melihat ada beberapa yang perlu diadaptasikan antara ajaran Islam dengan tradisi yang ada. Koneksinya enggak. Jadi antara tradisi yang ada dengan ajaran itu dikompromikan. Ada kalanya diadaptasi dari tradisi yang asalnya tidak ada menjadi ada, atau diadopsi. Apa yang ada kemudian terjadi modifikasi beberapa sehingga menjadi sebuah ajaran agama. Nah, artinya sebagai sebuah tradisi dari sebuah pengamalan ajaran keagamaan. Nah, kali ini kita akan bincang tentang tawassul. Bayanut tawassul. Ayahada bermula ini adalah penjelasan tentang tawassul. Iklam ketahuilah annat tawassula, sesungguhnya tawassul bin Nabi, tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ghairihi, dan selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, minal anbiya, dari para nabi, wal aulia, dan para wali, wa ahli sholah, dan orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, adalah jaizun, sesuatu yang diperkenankan. Bal mandubun, bahkan itu tawassul itu disunnahkan. Wahwa, bermula tawassul yang dimaksud ini adalah bimakna doa, dalam arti berdoa, wasu'ali, dan memohon, minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala, bijaihim, dengan lantaran nabi dan para nabi, para wali, para orang-orang yang soleh, ladaihi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawajjuh, dan menghadap ilaihi, kepada Allah, bihurmatihim, dengan kehormatan mereka, kehormatan Nabi kita Muhammad SAW, ya, kehormatan para nabi, para wali, para orang-orang yang soleh indahu, di sisi Allah. Nah, inna akramakum indallahi atqakum, karena ketakwaan mereka kepada Allah, akhirnya Allah itu memuliakan, ya, orang per orang dari hambanya. Orang-orang yang dimuliakan ini terkadang ditampakkan oleh Allah di hadapan komunitas, ya, manusia yang lain, ya, sehingga kita menjadi tahu. Nah, itu yang kemudian mereka itu adalah orang-orang yang kemudian kita jadikan sebagai media untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala
berpendapat sebagaimana penjelasan qala yang telah berpendapat siapa Syekhuna Abdullah Zaini Ad-Dimawi ya. Abdullah Zaini itu pengarang kitab Kifatul Ashab ya. Dan beliau itu istrinya salah seorang dari adik ibunya ibu saya. Jadi ibunya ibu saya itu nenek saya, orang putri sulung dari almarhum Kiai Khalil bin Harun ya. Ad-Dimawi itu yang asli Demak ya, Jawa Tengah. Ghafara, semoga Allah memberikan ampunan siapa Allah lahu padanya, wa rahimahu, dan memberikan rahmat siapa Allah hu padanya. Wa qala, dan berpendapat siapa Al-Allama As-Subki rahimahu, semoga memberikan rahmat akan Imam Subki siapa Allah wa nafa'ana, dan semoga memberikan manfaat siapa Allah pada kita bi ulumihi, dengan ilmu-ilmunya Imam Subki. Ujar atau kata Imam Subki, yahsunu baik. Apa at-tawassulu? Tawassul ya, bin Nabi, kepada Nabi kita Muhammad SAW, ila rabbihi, kepada Tuhannya. Wa jawazu dzalika, dan bermula pembolehan tawassul bin Nabi ila rabbihi, wa husnuhu, dan kebaikannya, kebaikan tawassul itu adalah minal umuril maklumah, termasuk hal-hal yang maklum. Likulli dzidinin, bagi orang yang memiliki keyakinan keberagamaan yang baik. Al-ma'rufah ya, minal umur al-maklumah wal ma'rufah, yang diketahui min fi'lil anbiya, dari tindakan perbuatan para nabi, wal mursalin, dan para utusan Allah, wasiyaris salafi, dan biografi salaf, orang-orang yang mendahului kita. Salaf itu para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in itu salaf ya. As-solihina, yang soleh, wal ulama, dan para alim, wal awam, dan orang awam, minal muslimina, dari orang-orang Islam. Walam yungkirhu, dan tidak mengingkari ya, akan tawassul ini ya, tawassul yang dilakukan oleh para nabi, para mursalin, para salafus soleh, ulama ini. Walam yungkirhu, siapa ahadun minas salaf wal khalaf. Khalaf itu berarti ulama setelah masa tabi'ut tabi'in, min ahlil adyan, dari orang-orang yang beragama. Jadi tidak ada satupun yang mengingkari praktek tawasul itu ya. Wala sami'a, dan tidak mendengar bihi fi zamani minal azman, wala sami'a, dan tidak mendengar siapa ahad ya, bihi, tentang pengingkaran tawassul itu, fi zamanin, pada masa minal azman, dari masa-masa para ulama terdahulu, illa Ibnu Taimiyah, kecuali Ibnu Taimiyah.
Fa'innahu maka sunya Ibnu Taimiyah itu adalah angkaru. Ibnu Taimiyah mengingkari praktek tawassul. Wa ingkaruhu dan pengingkaran Ibnu Taimiyah dan bermula pengingkaran Ibnu Taimiyah lit tawassul pada praktek tawassul itu adalah qaulun merupakan sebuah pendapat lam yakulhu yang belum pernah dikatakan, yang belum pernah dipilih, yang belum pernah dilakukan, yang belum pernah dijadikan pendapat, yang belum menjadikannya sebagai sebuah pendapat siapa? Alimun, orang alim, qoblahu sebelum Imam Ibnu Taimiyah. Waqad allafa dan benar-benar telah mengarang kathirun banyak min ajillai ulama'i ahli sunnah wal jamaah dari para pembesar-pembesar ulama ahli sunnah wal jamaah mengarang fi jawazi dzalika tentang pembolehan tawassul itu. Mengarang kutuban kitab-kitab mustaqillatan yang secara independen atau terpisah, memang secara khusus membahas tentang tawassul. Wabasatu dan memberikan penjelasan panjang lebar siapa ajilla ulama'i ahli sunnah wal jamaah fiha di dalam kitab-kitab yang dikarang itu adillatan akan beberapa dalil. Wa nahnu dan bermula kami ma'asyira ahli sunnah segenap orang-orang yang mengikuti ahli sunnah wal jamaah adalah lanak takidu, tidak memiliki keyakinan taksiron akan pengaruh, wala khalqan dan penciptaan, wala ijadan dan mewujudkan apapun, wala i'daman dan meniadakan apapun, wala naf'an dan tidak meyakini manfaat wala dharron dan bahaya illa lillahi kecuali kepada Allah wahdahu dalam keadaan sendiri Allah, la syarika yang tidak ada sekutu adalah ada lahu bagi Allah, wala na'taqidu dan tidak meyakini siapa kita, taksirun akan pengaruh, wala naf'an dan tidak meyakini akan manfaat, wala dharron dan tidak meyakini adanya bahaya, lin nabi kepada nabi, wala li ghairihi tidak juga pada selain nabi, minal ahya dari orang-orang yang masih hidup, wal amwat dan orang-orang yang sudah meninggal. La na'taqid, ya kita tidak meyakini itu. Fala farqa maka tidak ada beda fit tawassul di dalam menjadikan media doa kita kepada Allah bin Nabi dengan Nabi, wa ghairihi dan selain Nabi, minal anbiya dari para nabi wal mursalin dan utusan Allah, salatullahi wa salamu alaihi wa alaihim ajma'in, ya. Wa kadza demikian juga tawassul bil auliya dengan para kekasih Allah wassalihin dan orang-orang yang solih. Wala farqa dan tidak ada beda adalah ada baina qaunihim antara keberadaan para wali kekasih Allah, para orang yang solih itu ahyaan masih hidup, wa amwatan maupun yang sudah mendahului meninggal. Li'annahum karena mereka sesungguhnya la yahlukuna tidak menciptakan siapa mereka syai'an apapun,
Walaysa dan tidak ada lahum baginya apa taksirun pengaruh fi syai'in pada apapun. Ya. Wa inna ma yutabarrak hanya saja dimintakan kebaikan dari Allah bihim dengan mereka likonihim karena mereka itu adalah akhibaullahi. Akhibah Allah karena mereka itu adalah para kekasih Allah Ta'ala. Wa ammal khalqu adapun menciptakan wal ijadu dan menjadikan sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada, wal ijad demikian juga wal idam meniadakan apa yang asalnya ada, wan naf'u dan memberikan manfaat, wal dharru dan memberikan bahaya, fa innahu sesungguhnya itu semua lillahi tetap bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahdahu dalam keadaan sendiri Allah, la syarika yang tidak ada sekutu adalah bagi Allah. Wallahu bermula Allah itu khaliqu kulli syai, pencipta semuanya apa saja. Wal mu'assir maka yang memberi pengaruh, bermula yang memberi pengaruh. Wal mujib dan yang menciptakan, mewujudkan apa saja hakikatan pada sejatinya adalah huwallah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabidalika karena itu sabata tetaplah apa anna tawassul bahwa menjadikan media permohonan kita kepada Allah ya, bil anbiya'i dengan para nabi, wal auliyai dan para kekasih Allah adalah amrun sesuatu mustahabun yang disunahkan. La sabila yang tidak ada cara liingkarihi untuk mengingkari tawasul itu. Mengapa? Li'annal mad'uwa karena zat yang dipinta, wal mas'ula yang dipohonkan doa, wal mas'ula dan yang dipinta huwallah yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala fi'la tidak ada aktivitas, wala tasarrufa dan tidak ada tindakan, lil mutawassal bagi yang dijadikan wasilah ya, bihi ya, lil mutawassil bihi wa innama huwa hanya saja huwa adalah istiqtaf memohon kasih sayang, berdoa dan memohonkan kasih sayang dan memohon minallahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tawajjuh dan menghadap ilaihi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bimanzilati ya, dengan derajat, wa barokati dzalikal abdi dan keberkahan hamba tersebut, al muqarrab yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya, dengan Allah, alladzi huwa yang bermula abdun muqarrab itu adalah min ahbabihi, di antara orang-orang yang dikasihi Allah, wa auliyaihi dan para kekasih Allah. Walaysa dan tidaklah ada apa dzalika hal tersebut ya, min ibadati ghairillah ya, dari menyembah kepada Allah ya, adalah fi syai'in sesuatu. Walaysa dzalika min ibadati ghairillah fi syai'in. Diulang kembali ya, bahwa sesungguhnya tawassul itu secara deskriptif. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyodorkan nama-nama orang-orang yang Allah telah pilih menjadi para nabi dan rasul,
orang-orang yang Allah telah pilih menjadi para kekasihnya, orang-orang yang Allah berikan kemudahan sehingga bisa menjadi solih ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini disebutkan itu sesuatu yang mandub, yang disunahkan. Karena sesungguhnya yang kita pinta tetap Allah SWT. Jadi kalau dalam contoh kita datang ke makam para wali, termasuk ke Sunan Ampel, ya, Maulana Malik Ibrahim, ya, Sunan Giri, Sunan Derajat, atau para kiai ya, yang diyakini menjadi bagian dari kasih Allah, seperti almarhum almarhumlah Mbah Hamid Pasuruan misalnya, ya, kita sesungguhnya menjadikan mereka sebagai media atas permohonan kita kepada Allah, karena merekalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di sisi hambanya yang lain. Jadi jangan memberikan kesimpulan apapun sebelum melakukan konfirmasi, sebelum klarifikasi. Tabayun itu di situ itu. Ngerti pora tawasul itu kok moro-moro nglarang-larang tawasul. Itu. Dalam dunia atau praktek ya, dalam kehidupan kita saja nyata kok gitu. Jadi orang-orang yang diyakini punya akses ya kepada orang yang berpengaruh ya, itu sebelum nembus kepada orang yang berpengaruh itu menghubungi kepada orang yang dekat dengan orang yang berpengaruh itu. Nah, dalam kehidupan real itu ya. Paham maksudnya nggih? Misalnya ada satu perusahaan tertentu membutuhkan karyawan yang punya kualifikasi bla 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 gitu. Nah, ternyata ada banyak orang, padahal yang formasi itu mungkin tidak banyak, tapi yang mendaftar banyak. Nah, ada salah seorang yang berharap betul bisa memberikan kontribusi atas ilmu yang telah dia miliki itu di perusahaan itu. Maka dia mencoba menghubungi orang yang dekat dengan, dalam tanda petik, orang yang punya power di perusahaan itu. Maka dia bilang, tolonglah, ini ada keponakan saya, adik saya, anak saya, macam-macam lah disampaikan itu. Nah, layaknya seperti itu kita memohon kepada Allah. Bukan kita nggak boleh memohon langsung kepada Allah SWT, tapi hal tersebut dilakukan oleh para Nabi juga melakukannya, ya, kemudian para sahabat juga melakukannya. Paham maksudnya nggih? Nah, karena itu pembolehan tawasul ya, itu termasuk hal yang dimaklumi dan dikenal sebagai bagian dari praktek para nabi dan para salafus soleh ya. Dan tidak ada orang yang mengingkari ya, mulai dari ulama salaf sampai kholaf, kecuali tahu-tahu ada orang namanya Ibnu Taimiyah melarang itu ya. Dan pengingkaran terhadap keberadaan tawasul itu tidak pernah dilakukan oleh orang alim siapapun sebelum Imam Ibnu Taimiyah. Bahkan banyak ya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu menulis khusus buku tentang tawasul, panjang lebar menyampaikan dasar-dasar normatif, dalil-dalilnya ya. Dalil mengapa orang boleh tawasul itu apa saja dan bagaimana prakteknya. Bagi siapapun orang yang tidak paham tentang praktek tawasul ya, ujuk-ujuk moro-moro ya, tahu-tahu kemudian melarang, itu dipastikan di sini la na'taqidu ta'tsiron, kita tidak akan pernah punya keyakinan ya, siapapun punya pengaruh, siapapun bisa menciptakan, siapapun bisa mewujudkan yang tidak ada menjadi ada, siapapun ya, tidak pernah kita yakini
memiliki keutamaan, keistimewaan, kemampuan yang asalnya ada dibuat tidak ada, dan kita tidak meyakini ya sesuatu itu memberi manfaat dan sebaliknya, kecuali kita meyakini itu hanya semata-mata Allah yang memiliki. Dan kita juga tidak meyakini bahwa ada pengaruh atau manfaat dan sebaliknya kepada Nabi dan kepada selain Nabi itu. Ya. Karena sesungguhnya ya, Allah SWT yang berkehendak. Karena itu tidak ada bedanya tawasul kepada Nabi, ya, kepada para wali dan orang-orang yang soleh. Dan tidak ada beda pula ya orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang pasti harus dicatat oleh siapapun orang yang belum paham tentang praktek tawasul itu, laisat lahum taksirun fi syai'. Yang kita buat tawasul itu kita yakini tidak mampu berpengaruh apa-apa. Lantas mengapa kita tawasul? Wa inna ma yutabarrak bihim. Kita hanya berharap kebaikan dari Allah SWT melalui mereka-mereka, dengan menyebut mereka-mereka yang sebelumnya telah diberikan keistimewaan ya oleh Allah karena mereka dicintai, karena mereka dipilih sebagai nabi dan rasul. Nah, itu kita pastikan bahwa yang mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dari meniadakan sesuatu yang ada menjadi tidak ada, yang beri manfaat, semua itu hanya Allah SWT yang memiliki pengaruh, memberi pengaruh, menciptakan sesuatu. Hakikatnya sejatinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tawasul kepada para nabi, kepada orang-orang yang soleh ya, itu sesuatu yang disunnahkan. La sabila li ingkari, nggak ada kesempatan kita untuk mengingkarinya, karena sesungguhnya yang kita pinta, yang kita pohon ya, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. La fi'la wa la tasarrufa lil mutawassal bih ya, karena itu tidak ada yang dilakukan oleh mereka yang kita buat tawasul, karena itu hanya istiqtof ya, wa du'a minallah, dan kita tetap menghadap kepada Allah, dan sesungguhnya dengan menyebut derajat atau keberkahan orang yang kita anggap memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka adalah kekasihnya, karena mereka adalah para nabi dan orang-orang soleh. Paham ya? Nah, itu tentang tawasul. Bagaimana praktek tawasul itu dilakukan? Ya. Disebutkan summaklam, kemudian ketahuilah anna tawassul, bahwa sungguh tawassul bin Nabi, dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah jaizun, sesuatu yang diperkenankan, boleh fi kulli halin, di semua kondisi. Yang pertama, qabla khalqi, sebelum penciptaan ya Nabi Muhammad SAW. Wa ba'da khalqi, dan setelah penciptaan Nabi kita Muhammad SAW. Fi muddati hayati, sepanjang hidupnya Nabi kita Muhammad SAW di dunia. Dan yang ketiga, ba'da mautihi, setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, fi muddatil barzah, di masa di alam barzah. Kemudian wa ba'dal ba'si, setelah kebangkitan dari kubur, fi aradatil qiyamah, di semua kesempatan nanti dipertontonkan ya oleh Allah ya kepada Allah di hadapan semua makhluknya di hari kiamat. Wal jannati, dan surga. Wa huwa ala salasati anwa. Itu tawasul itu ada 3 cara. An-naw'ul awal, yang pertama, wa naw'ul awal, bermula bagian yang pertama adalah ayatawassala
menjadikan tawasul siapa seseorang bi kepada Nabi itu bimakna anna talibal hajah, bahwa orang yang memiliki kepentingan, yas'alu memohon, siapa talibul hajah, Allah akan Allah bijahihi dengan lantaran Nabi kita Muhammad SAW, au bibarkati atau dengan kebaikan Nabi kita Muhammad SAW. Fayajuzu maka boleh apa dzalika hal tersebut fil ahwal di semua kondisi asalah satu yang tiga. Waqat waroda dan benar-benar ada fi kullin dalam penjelasan setiap minha dari ketiga hal tersebut apa khobarun khobar sahihun yang sahih. Diurai sekarang. Amal halah, adapun al-halatul ula, kondisi yang pertama qabla khalqi, sebelum diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayadullu maka menunjukkan lidzalika terhadap hal tersebut apa ma hadis tabayyana yang menjelaskan lana, tabayyana yang menjadi jelas lana bagi kita apa sihhatu keabsahan hadis itu. Wa huwa, dan hadis itu adalah ma hadis rawahu yang meriwayatkannya siapa Al-Hakim Abu Abdullah fil Mustadrak, di dalam kitab Mustadrak, min hadisi Umar bin Khattab, yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa sahabat Umar bin Khattab, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa katanya, lamma tarofa Adam, ketika mengakui, ya, iktiraf, ketika mengakui siapa Adamu Nabi Adam al-khati'ah akan kesalahan. Kesalahan apa itu? Mendekat dan memanfaatkan satu pohon yang oleh iblis disebutnya sebagai pohon abadi. Jadi yang menyebut pohon abadi itu iblis, karena iblis merasa bahwa dia memiliki keunggulan, ya, memiliki derajat yang lebih baik daripada Nabi Adam. Nah, maka ketika Allah merintahkan semua makhluk termasuk malaikat dan iblis menolak. Apa katanya? Khalaqtani min tin wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kok bisa dia lebih baik sehingga kami harus bersujud kepadanya, beri penghormatan? Dia nggak mau. Dia tidak melihat siapa yang memerintahkan, tapi dia melihat apa perintah itu. Sehingga kemudian Allah memurkai. Nah, ketika memurkai dan melaknatnya sampai kelak hari kiamat itu, ternyata iblis minta agar diberi kesempatan menggoda Nabi Adam dan anak turunnya. Dan itu diizinkan oleh Allah. Maka pertama kali yang mendapat goda dari iblis itu justru Nabi Adam. Apa kemudian? Ya, skenarionya iblis itu. Mas Adam, nah, saya lebih dulu daripada sampai di sini. Saya tahu skenario atau rencana Allah bahwa kamu berdua tidak akan pernah lama di sini. Buktinya di tempat ini tidak ada satupun yang dilarang oleh Allah kepadamu kecuali pohon itu. Dan pohon itu siapapun orang mengkonsumsinya, maka dia akan abadi selama-lamanya. Karena engkau tidak diinginkan selama-lamanya di sini, maka kamu dilarang makan pohon itu. Dipikir-pikir, didiskusikan dengan Sayyidah Hawa, jangan-jangan benar. Maka Nabi Adam lupa terhadap pesan Allah, la taqraba hadhihi syajarah. Akhirnya dikonsumsilah, mendekat dan dikonsumsi. Itulah kemudian Allah memberi sanksi kepada Nabi Adam. Nabi Adam kemudian diturunkan di muka bumi, di muka bumi, menyadari betul kesalahannya. Dua orang ini ditempatkan secara berbeda informasinya dalam atlas hari ini, maka
Nabi Adam itu ditempatkan di kawasan di India, sementara Sayyidah Hawa di Saudi Arabia hari ini. Diceritakan kurang lebih 100 tahun baru ada perjumpaan dua sejoli setelah keduanya diturunkan dari surga. Dan pertemuan itu ada di sebuah tempat namanya Arafah. Ya, perkenalan di bukit, maka namanya Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Setelah itu sadar sesadar-sadarnya bahwa tanpa pertolongan Allah, ya, Nabi Adam rasanya tidak mungkin lepas dari goda iblis. Makanya kemudian berdoa kepada Allah agar dilindungi dari godaan iblis. Maka Allah pun memberikan ijabah, malaikat itu diminta untuk menjaganya. Wilayah yang dijaga oleh sekian, ya, malaikat, nggak jelas berapa hitungannya, ya, itulah yang kemudian disebut tanah haram. Jadi, tanah haram itu wilayah di mana Nabi Adam dan Sayyidah Hawa ada dengan penjagaan para malaikat. Di luar yang dijaga namanya tanah halal. Itu. Tentu kita abadikan hari ini kalau orang menunaikan haji dan umroh, ya, untuk melintasi itu niat untuk menjadikan mikot, ya, tempat start dia akan melakukan ibadah haji atau umroh. Itu ceritanya. Artinya bahwa Nabi Adam itu mengakui kesalahannya. Qala, maka memohon siapa? Nabi Adam, ya Rabbi, wahai Tuhan, as'aluka, memohon siapa aku kepada engkau, ya, bihaqi Muhammadin, dengan hak itu, dengan predikat-predikat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Hak itu, ya, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Wujud. Kemarin sudah kita bahas tentang Sayyidul Wujud itu, ya. Maka lamma ghafartali, ketika engkau, ya, memberikan ampunan, ketika memberikan ampunan siapa engkau kepadaku. Faqala, kemudian Allah bertanya. Faqala, bertanya siapa Allah? Ya Adam, wahai Adam, kaifa wa kaifa, dan dalam keadaan bagaimana, arafta, mengetahui siapa engkau, Muhammad, dan akan Muhammad, walam ahlukhu, padahal belum menciptakan siapa aku akan Muhammad. Qala, menjawab siapa? Nabi Adam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, li'annaka, karena sesungguhnya engkau adalah lamma khalaqtani, saat menciptakan siapa engkau ni padaku, biyadika, dengan zatmu yang mulia, nafakhta, telah meniupkan siapa engkau, fiyya, padaku, min ruhika, ya, dari kekuasaanmu. Tidak semata-mata ruh dimaknakan ruh. Rafa'tu, mengangkat siapa aku, roksi, akan kepalaku. Jadi saat Nabi Adam diciptakan itu dan dikasih ruh, maka Nabi Adam mendongak, mengangkat kepalanya. Saat mengangkat kepala itu, faru'aitu, melihat siapa aku, ala qawamil, ya, qawaimil ars, pada tiang-tiang di ars, maktuban, yang tercatat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di ars, di tiang-tiang ars itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Waqad araftu, dan tahu siapa aku, annaka, sesungguhnya engkau, lam tudif, tidak menyandarkan siapa engkau, ilasmika, kepada namamu, ya, illa ahabbal khalqi, kecuali kepada makhluk yang tercinta, yang engkau cintai, ya. Illa ahabbal khalqi ilaik, kecuali yang engkau cintai. Ahabbal khalqi, yang paling dicintainya makhluk, ilaika, padamu. Faqala, menjawab siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, sodakta, benar, ya Adam, ya Adam, innaka, innau, sesungguhnya Nabi Muhammad itu, ya, la ahabbul khalqi,
benar-benar makhluk ya, yang paling dicintai ilayya padaku. Artinya la ahabbul khalqi ilayya, makhluk yang paling aku cintai. Insya altani, jika engkau memohoni kepadaku, ya, bihaqi, dengan haknya, dengan segala predikat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, faqad ghafartu, benar-benar aku akan mengampunkan kepadamu. Walaula Muhammadun ma khalaqtu, andai tidak ada bermula Muhammad itu ada, ma khalaqtuka, maka tidak menciptakan siapa aku kepadamu. Qala, menyebutkan siapa al-hakim hadza, bermula ini adalah hadis sahihul isnadi, yang sahih sanadnya, wa dzakarahu, dan telah menyebutkan akan hadis siapa at-Tabrani wa zada, dan menambahkan siapa Tabrani fi dalam hadis itu, wa dan bermula dia Nabi Muhammad itu adalah akhirul anbiya, nabi yang paling akhir, min dzurriyyatika, dari keturunan. Ini yang disebut sayyidul wujud. Laula Muhammadun ma khalaqtuka, andai aku tidak ingin ciptakan Muhammad, aku tidak ingin ciptakan kamu. Itu logikanya gimana? Seperti kemarin saya jelaskan itu. Kalau Nabi Muhammad tidak dikehendaki adanya oleh Allah, Nabi Adam tidak dikehendaki adanya. Kalau Nabi Adam tidak dikehendaki, kita semua anak tidak ada. Ketika kita semua tidak, alam semesta yang menjadi fasilitas hidup dan kehidupan tidak akan pernah ada. Itu yang namanya sayyidul wujud. Nah, luar biasa enggak sih? Nah, itu luar biasa banget. Wall, ya. Beliau itu. Karena itu kemarin sudah saya sampaikan, para nabi termasuk Nabi Ibrahim yang menjadi kakek moyangnya, ya, Nabi Muhammad itu berharap ketika diberikan informasi Nabi Muhammad itu siapa, semua nabi-nabi itu berharap, jadikan aku bagian dari hambanya, dari umat. Seperti itu. Jadi makanya kita ini menjadi khairu ummah itu diwasilati, karena kita, orang Jawa bilang, kesawaban. Jadi kita terdampak, terpapar akan kebaikan karena kebaikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu dulu, ya. Malam ini kita masih membahas tentang tawassul qabla khalqihi. Sebelum Nabi Muhammad saja diciptakan, penyebutan Nabi Muhammad oleh Nabi Adam itu berpengaruh, ya. Allah mengampunkan kepada Nabi Adam. Dan nanti akan kita bahas berikutnya tentang tawassul, ya. Macam kedua itu saat Nabi Muhammad ini ada, dan nanti setelah pasca kehidupan di dunia. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita bersama keluarga umur yang panjang, sehat walafiat, rezeki yang halal yang barokah, kesehatan yang prima dengan kehalalan dan keberkahan rezeki. Semoga kita diberikan kemudahan menunaikan apa saja yang diperintahkan, dimudahkan oleh Allah, meninggalkan semua apa yang dilarang, dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, apa yang kita pinta Allah berikan ijabah, termasuk Allah fasilitasi kita bisa menunaikan ibadah haji umroh dan berziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW. Jika di antara kita, keluarga kita, guru-guru kita, termasuk siapapun yang hari ini berstatus ODP, PDP, atau yang sudah dinyatakan positif, atau mereka yang OTG, ya, semoga senantiasa segera diberikan kesembuhan dan diangkat dari segala apa yang distatuskan, dan semoga Allah senantiasa memberikan maghfirah, rahmat dan surganya kepada
orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah mendahului kita. Semoga kita senantiasa diberikan ketetapan iman dan husnul khotimah. Semoga Ramadan ini ada Ramadan yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun kemarin, dan kita dipastikan oleh Allah akan mengikuti dan menemui Ramadan-Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Allah senantiasa hindarkan kita dari murka dan nerakanya. Allah senantiasa berikan kita ridho dan surganya, dan kita semua kelak akan dipertemukan dengan orang-orang soleh, dipertemukan dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan diberi kesempatan oleh Allah menemui zatnya yang karim. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrat Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudika ma 'allamtani fardudu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansani ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna fah'alana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min fitani. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata min abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.